Shalom, puji nama Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat berjumpa kembali dan selamat ber-KPK lagi. Selamat berkomunitas lagi. Semua jemaat gereja Allah baik. Puji nama Tuhan. Tahun ini kita semua mau belajar. Bagaimana hidup dituntun, dipimpin, dikuasai oleh roh, bukan kedagingan kita. Efesus 5 ayat 18 mengingatkan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ini bukan berarti cuma anggur saja larangannya, tetapi setiap hal yang kita sadar atau kurang sadar atau kadang-kadang tidak sadar, hal-hal yang menuntun kita jauh dari roh, itu oleh firman Tuhan diingatkan, jangan. Tahun lalu mungkin kita terjatuh berkali-kali. Tahun ini minta pimpinan Roh Kudus. Karena pasti kalau dipimpin Roh Kudus kita tidak akan jatuh. Tapi kalau dalam kedagingan kita pasti selalu jatuh. Justru sulit untuk berusaha berdiri dalam kedagingan kita. Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. Diingatkan kita oleh firman Tuhan bahwa jangan sampai kamu itu, kalau dalam konteks ayat ini, drink excessively, berlebihan. Artinya begini, bukan gak boleh kepingin sama sekali. Aku gak kepingin makan, aku pengen puasa 1 tahun. Itu juga ngawur. Itu berlebihan, gak balance, gak alkitabiah. Tapi juga jangan gini, aku mau makan terus tanpa berhenti. Kekenyangan, kalau bahasa Prancisnya kelempokan. Tapi kita mau dipimpin oleh roh. Kepingin makan, boleh memang waktunya makan. Saya kepingin beli ini, baju, boleh memang waktunya beli. Saya pengen beli gadget, boleh kalau memang waktunya beli. Dan sudah menabung, dan sudah disiapkan budgetnya. Tapi bukan dipimpin oleh kedagingan, artinya, saya kemarin baru beli ini, besok saya pengen beli jenis yang lain. Nah, untuk apa? Nah, itu kedagingan kita. Untuk dipamerkan orang lain, untuk ini, untuk dilihat supaya baik. Hati-hati saudara. Sebab bahkan kadang-kadang saya ingin ngomong dari tempat ini. Hal yang menurut kita baik itu sebetulnya dituntun oleh kedagingan. Kelihatannya baik, tapi itu your flesh, your carnality, karnal, kedagingan. Hati-hati. Bagaimana supaya saya bisa tahu? Minta dipimpin Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang bisa menjelaskan. Roh Kudus yang bisa discern. Discern itu memberi perbedaan, memberi bedanya. Yang mana yang dilakukan, yang mana yang enggak. Dituntun oleh roh itu bukan dikekang, tidak boleh melakukan apa-apa, enggak. Tetapi ikut pimpinan Roh Kudus, dalam jalurnya Roh Kudus. Karena kalau saudara mau melihat Tuhan, saudara mau melihat mujizat, mustahil saudara bisa lihat mujizat kalau saudara tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sekali lagi dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan hanya siapa yang berbahasa roh paling lantang, siapa yang paling setia ke gereja, bukan indikator utama. Saya sudah sempat katakan, saudara kalau di gereja semua kita itu terlihat seragam, tapi di luar dari gereja justru itu tempatnya kita melakukan firman, apa yang kita katakan, memperkatakan firman atau ngerasani orang lain. Di situ medan peperangan kita. Mari tahun ini, saya yakin kalau stop semuanya mungkin kita belum bisa tanpa Roh Kudus. Tapi minta tuntunan Roh Kudus supaya kita lebih baik dari tahun lalu. Tahun ini kita semua mau dipimpin oleh Roh, bukan dipimpin oleh kedagingan kita. Mari, semua anggota KPK, satu kata ini
kita senantiasa minta. Katakan, Roh Kudus pegang tanganku, aku tidak dapat jalan sendiri. Nanti Roh Kudus bisa mengintervensi. Jangan lupa dia lembut tapi dia berkuasa. Dia yang akan intervensi. Kalau saudara mengambil keputusan tapi saudara tidak tahu bahwa keputusan itu salah. Bukan secara sadar tahu ya. Kalau saudara nggak sadar itu salah. Roh Kudus akan intervensi. Karena dia penolong, penghibur yang diberikan kepada kita. Mari. Jangan kita mabuk. Dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat kedagingan. Tapi biarlah kita filled with the Spirit. Dipenuhi oleh roh. R-nya huruf besar. Minggu ini konsentrasi KPK saudara adalah berdoa bersama-sama. Saling mendoakan. Gak usah tumpang tangan seperti pendeta menumpangkan. Enggak, bergandengan tangan. Minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya yakin gebrakan akan terjadi di KPK saudara masing-masing di minggu yang pertama ini. Karena kita mau dituntun oleh roh, bukan oleh kedagingan kita. Ingat, dituntun oleh roh. Jangan melakukan hal-hal yang di luar apa yang Roh Kudus inginkan. Lakukan saja sesuai apa yang Roh Kudus mau. Selamat berkomunitas. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.